Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Ustadz Dr. Muhammad Damiri, MPD. Yang kami hormati Manajer Departemen Pendidikan Al-Quran dan Karakter Kepesantrenan Ustadz Awaludin SPDI Al-Hafiz. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Al-Quran Ustadz Lukman Harun SH Al-Hafiz. Yang kami hormati seluruh pimpinan dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat, tulab wa talibat, santri Nurul Fikri Boarding School Lembang yang kami cintai dan Allah muliakan. Hadirin rahimakumullah, berdirinya kami di sini sebagai pemandu acara Haflah Al-Quran Mid Semester Ganjil tahun ajaran 2024-2025. Haflah Al-Quran SMP SMA Mid Semester Ganjil ini merupakan kegiatan per 3 bulan sekali yang menjadi momentum untuk menyampaikan hasil capaian pembelajaran Al-Quran selama 3 bulan di semester ganjil ini. Pada kegiatan ini juga akan disampaikan prestasi-prestasi Al-Quran para santri, baik prestasi umum maupun prestasi khusus Al-Quran, sebagai momentum untuk menampilkan capaian standar baca Al-Quran, capaian kompetensi menghafal, capaian kompetensi mutkin hafalan, capaian tilawah terbanyak, dan prestasi lainnya. Adapun capaian-capaian yang akan kita hafalkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, reward terbanyak setoran. Reward ziyadah terajin setoran. Kemudian reward tergigih. Reward santri teladan. Kemudian reward tasmi terbaik. Reward muazin terbaik. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan tilawah Al-Quran. Kemudian sambutan. Kemudian pengumuman peraih reward Al-Quran. Kemudian doa dan penutup. Baik, untuk acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema acara yang pertama yaitu tilawah Al-Quran, ya, agar menambah keberkahan kita di malam hari ini, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Ahmad Naufal Rafa Rabbani dari kelas 12 Tolib. Kepadanya kita persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ananda Naufal yang sudah membacakan atau tilawah Al-Quran ya, mudah-mudahan menambah keberkahan pada kita semua. Acara yang selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan yakni Ustadz Dr. Muhammad Damiri MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Satu ungkapan rasa syukur coba kita hadirkan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bersyukur penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, angin, oksigen yang kita hirup,
makanan dari tumbuhan yang kita makan, pendengaran berfungsi, penglihatan optimal, hati kita bersih, merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Dan kita masih bisa memahami, menghafal ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya berupa petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya, yang ketika Rasulullah mendapatkan amanah itu, risalah itu, menyebarkan kepada seluruh umat manusia, tantangan, hambatan, ancaman, gangguan luar biasa. Oleh karenanya kita juga mudah-mudahan bisa merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah ketika itu, yang pada akhirnya kita hari ini dengan mudah untuk bisa menghafal, bisa mempelajari risalah Allah tersebut. Oleh karenanya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Awaluddin Al-Hafidh yang saya muliakan, dan juga asatidzah, Ustadz Ustadzah, panitia, serta anak-anakku sekalian yang Allah muliakan. Malam hari ini kita mengadakan satu kegiatan haflah yang utamanya adalah memberikan motivasi positif, ya. Apa itu motivasi positif? Memberikan satu rangsangan supaya bisa bersemangat untuk mencapai target-targetnya. Ada juga motivasi negatif. Apa itu? Kalau di Arab ketika ngajar, tahu nggak, pernah lihat nggak orang Arab itu ngajarin menghafal Al-Quran kepada anaknya? Pernah? Saya dulu juga ketika belajar, ya sama tuh, jarinya ditaruh di depan, ya jarinya taruh di depan, kemudian menghafal. Begitu ada salah ayatnya gimana? Penggaris kayu tuh langsung cetok gitu ya. Kalau Arab biasanya bukan hanya penggaris kayu, langsung ke muka juga tuh. Kenapa? Itu motivasi tapi negatif. Insya Allah motivasi negatif tidak kita berikan di sini. Cukup dengan motivasi positif, ya. Kalian semua sudah termotivasi untuk bisa menghafal ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, melaksanakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, nih dengerin bener ya, coba perhatikan. Mau nggak kita ngobrol sama Allah? Mau. Jadi ketika ada yang membacakan ayat-ayat Allah, itu sejatinya Allah sedang bicara kepada kita. Makanya qori atau yang membaca ayat-ayat Allah itu harus menggunakan bahasa atau lantunan yang
yang indah. Kenapa? Karena Allah sedang bicara meminjam lisan dari qori tadi. Alhamdulillah ya, di sini Ustadz Noval ya, luar biasa. Ketika Allah berbicara kepada kita dengan ayat-ayatnya, Ustadz Noval ini bicara dengan irama yang luar biasa. Dan kita mendengarkan bahwa Allah sedang bicara dengan kita. Maka perintah Allah, idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu. Kalau ada yang sedang membacakan ayat-ayat Allah, kita dengarkan. Kenapa? Karena sejatinya Allah sedang bicara dengan kita. Kalaupun kita tidak tahu apa artinya, insya Allah hati kita tahu artinya. Ini ada yang menarik ini ya, ada yang menarik. Nih dengerin nih. Ada yang menarik. Tadi saya belajar. Ternyata ada sebuah penelitian tahun 1998. 1998. Ilmuwan ini di UK. Tahu UK ya? Di mana? United Kingdom. Nah, di sana ada universitasnya. Nah, di universitas itu di UK melakukan penelitian tentang otak manusia. Nah, ini menarik nih. Ternyata otak manusia itu mengandung ayat-ayat Al-Quran. Ini yang meneliti UK ya, ilmuwan barat. Kemudian mereka penasaran, akhirnya ngundang ilmuwan dari Arab Saudi untuk juga mempelajari, melihat. Setelah di CT scan, kemudian pakai radio pokoknya ya tentang otak itu, saraf-sarafnya, kalau itu ada DNA dan sebagainya ya. Nah, itu diteliti sekali tuh saraf-sarafnya. Ternyata otak kita mengandung ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini setelah coba didalami lagi, ternyata hati kita itu ada 4 tingkatan ya. Tingkatan pertama namanya apa? As-sodr, dada. Dari dada, kalau bisa ya kita berlapang dada, maka terbukalah hati kita, dada kita masuk pada level hati yang kedua. Apa itu? Al-qalb, hati. Nah, di dalam al-qalb itu ada tingkatan paling dalam lagi, yaitu yang namanya fuad. Di fuad ini ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, paling dalamnya lagi itu namanya al-lub. Apa itu? Hati yang paling dalam. Nah, hati yang paling dalam inilah ayat-ayat Allah, ilmu Allah di dalamnya. Maka orang-orang, Al-Quran menyebutnya orang-orang yang hati paling dalamnya itu hidup, Al-Qurannya itu hidup, itu disebut dengan ulil albab. Orang-orang yang hatinya, lubnya itu hidup, sehingga di dalamnya itu ayat-ayat Al-Quran memancar keluar. Ya, kembali saya sampaikan bahwa otak manusia itu mengandung ayat-ayat Al-Quran. Maka perintahnya adalah pertebal, ya, pertebal sambungan saraf-saraf tadi sudah tersambung, tapi masih tipis dalam penelitian itu. Nah, itu akan bisa lebih cepat kalau kita menghafal. Jadi intinya apa? Intinya nggak ada yang kesulitan menghafal sejatinya.
Lah, terus kok ada yang sulit Ustadz menghafal? Nah, ini ya. Saya juga mempelajari tentang apa? Maka saya membuat satu buku. Buku itu judulnya apa ya? Langkah ya, satu langkah ajaib meraih kesuksesan dunia akhirat. Nah, di situ coba dipelajari, didalami. Ternyata sangat terkait. Jadi sebenarnya manusia itu bersih hatinya. Kenapa? Karena ketika dilahirkan dia apa? Bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bersih. Sampai usia balik itu masih bersih. Bersih dari dosa. Nah, ternyata dosa itu mengurangi fungsi otak, fungsi hafalan menghafal, fungsi panca indera kita. Jadi yang mengurangi fungsi hafalan kita itu adalah apa? Dosa. Semakin banyak dosanya semakin sulit menghafal. Ya, jadi supaya kita mudah untuk menghafal gimana? Kurangi dosanya. Siap mengurangi dosa? Siap ya. Gimana caranya? Hatinya harus selalu bersih. Oh, aku bersih Ustadz hatinya. Coba dicek-cek nih Ustadz. Nemu HP, coba dilihat. HP-nya apa nih? Ada HP yang namanya aneh nih. HP siapa? Oh, di Tolibah. Dilihat. Kayaknya HP Tolib nih nomornya. Di situ hatiku hatimu. Aduh, ya. Ya. Kalau sudah hatiku hatimu, hati. Ya. Kenapa? Karena berarti kita atau kalian atau yang melakukan sedang apa? Menutupi hatinya untuk mudah menghafal Quran. Kenapa? Karena hatinya sedang diliputi atau sedang dikasih titik-titik hitam. Innal mu'minna idza atnaba dzamban kanat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang mukmin itu kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, maka di dalam hatinya ada titik hitam. Kalau titik hitam terus menerus mengotori hati, maka hatinya akan sakit. Kalau sudah paling banyak, maka hatinya akan mati. Kalau hatinya mati, susah untuk membaca atau menghafal Quran. Jadi supaya mudah menghafal Al-Quran, hatinya harus bersih. Supaya hatinya bersih, maka kurangi dosa. Untuk mengurangi dosa banyak istighfar. Mari sama-sama kita beristighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. 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 Ya. Nanti kalau ketemu HP lagi dilihat, wah dari Tolib nih. Kemana siapa nih? Weh, ada Tolibah nih. Hatiku hatimu lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Insya Allah kalau santri-santri Nurul Fikri sih nggak ada Tolib-Tolibah ya. Hatiku hatiku, inilah hatiku bersih insya Allah. Hatimu hatimu, itulah hatimu. Kalau kita berjodoh nanti 20 tahun yang akan datang, hatiku hatimu menjadi satu. Insyaallah gitu ya. Itu saja. Sukses untuk kalian semua dan juga sukses untuk yang nanti mendapat hadiah atau reward dari kegiatan selama 3 bulan untuk kegiatan Al-Quranul Karim. Itu saja. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemampuan, kemudahan kepada kalian semua untuk menghafal Al-Quran, untuk menjadi orang-orang yang hebat, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa hatinya disinari dengan sinar
Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hati yang bercahaya, kemanapun kalian pergi akan senantiasa diberikan cahaya di depannya, sehingga apa? Sehingga kalian akan senantiasa tahu jalan-jalan yang terbaik ketika menjalani kehidupan ini, terutama selama di pesantren Nurul Fikri, insyaallah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Pendidikan yang telah memberikan sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu pengumuman peraih reward Al-Quran selama 3 bulan ya, dari mulai bulan Juli sampai bulan Agustus. Tapi langsung saja, prestasi Al-Quran kategori yang pertama yaitu terbanyak baris setoran di Tholib. Yang pertama, Ananda dari kelas 7 Tholib, Ananda Furqon Ar-Royan kelas 7B, terbanyak baris setoran sebanyak 1940 baris, jumlah hafalan 4,3 juz. Silakan yang dipanggil namanya, kemudian untuk langsung bersiap ke depan. Selanjutnya dari kelas 8 Ananda Fadlan Karim, terbanyak setoran 1710 baris, total hafalan 6,3 juz. Selanjutnya terbanyak baris dari kelas 9 ya, Ananda Muhammad Zafran Aftar Fatiandra kelas 9C dengan jumlah baris 1402 baris ya, jumlah hafalan 9,93 juz. Dari kelas 10 Khair Alfa Zainal dari kelas 10-1, terbanyak baris setoran total 1656 baris, total hafalan 4,9 juz. Selanjutnya kelas 11 Al-Qadafi Antariksa Situmorang ya, dari kelas 11-2 dengan total baris setoran 2925 baris, total hafalan 30 juz. Selanjutnya Muhammad Nazib Faizul Haq dari kelas 12-2, terbanyak baris setoran dengan total baris 632, total hafalan 28,4 juz. Silakan nama-nama yang dipanggil tadi untuk segera maju ke depan. Kepada Ustadz Damiri dimohon untuk memberikan reward dan penghargaan kepada Ananda yang meraih penghargaan. Tab selanjutnya prestasi Al-Quran terbanyak baris setoran di Tholibah ya. Dari kelas 7 Fatia Rizka Mazida kelas 7C, terbanyak baris setoran sebanyak 658 baris, total hafalan 1,23 juz. Selanjutnya Violina Cantika Putri dari kelas 8C,
terbanyak baris setoran dengan total baris 673 dengan total hafalan 4,2 juz. Selanjutnya Dira Tasya Az-Zahra Purnama kelas 9E, terbanyak setoran sebanyak 861 baris, total hafalan 6,1 juz. Selanjutnya Zazkia Aira Ramadhani Siregar dari kelas 10-3, terbanyak baris setoran 1534 baris dengan total hafalan 3,4 juz. Selanjutnya Azalia Azaria Syarifah kelas 11-3, terbanyak baris setoran sebanyak 924 baris, total hafalan 30 juz. Selanjutnya Talita Alisha Danishara kelas 12-4, terbanyak baris setoran 780 baris dengan total hafalan 16,7 juz. Kepada Ustadz Awaludin kami mohon untuk memberikan reward kepada santri yang meraih penghargaan di Tholibah. Dan selanjutnya prestasi Al-Quran terbanyak frekuensi setoran atau terrajin setoran selama 3 bulan. Yang pertama dari kelas 7 Muhammad Rafli Aliandra kelas 7A dengan total frekuensi 315 kali setoran, total hafalan 3,76 juz. Selanjutnya Muhammad Hifzi Faizur Rabbi Silmi dari kelas 8A, terajin setoran 150 kali dengan total hafalan 3,4 juz. Selanjutnya Muhammad Alagan Kinsa ya dari kelas 9A dengan total frekuensi 83 kali, total hafalan 6,58 juz. Selanjutnya Hanif Irhab Nabil dari kelas 10-2 dengan frekuensi 165 kali, total hafalan 2,1 juz. Selanjutnya Nizam Ferry Guntara kelas 11-2 dengan total frekuensi setoran 172 kali, total hafalan 25,03 juz. Selanjutnya Rio Reivan kelas 12-2 dengan total frekuensi setoran 80 kali, total hafalan 28,35 juz. Kepada nama-nama yang disebutkan silahkan untuk maju ke depan. Kepada Ustadz Lukman Harun kami mohon untuk memberikan reward atau penghargaan.
Baik, selanjutnya prestasi Al-Quran terbanyak frekuensi setoran atau terajin setoran untuk Thalibah ya, dari mulai kelas 7. Salsabila Khaira An-Nisa kelas 7C dengan total frekuensi setoran 149 kali setoran, total hafalan 2,06 juz. Selanjutnya Zahira Restia Anugrah kelas 8C dengan total frekuensi setoran 133 kali, total hafalan 1,85 juz. Selanjutnya Azalia Az-Zukhrufa Gandhi kelas 9E dengan total frekuensi setoran 100 kali, total hafalan 6,91 juz. Selanjutnya Najira Batrisya Amira kelas 10-3 dengan total frekuensi setoran 112 kali, total hafalan 1,6 juz. Selanjutnya Dwi Nur Fauziah Muhammad Yasir kelas 11-3, total frekuensi setoran 85 kali, total hafalan 22,93 juz. Kemudian Naurah Veda Guntara kelas 12-5, terbanyak frekuensi setoran sebanyak 58 kali, total hafalan 9,6 juz. Kepada nama-nama yang tadi dipanggil, silakan untuk langsung maju ke depan. Kepada Ustadz Damiri dimohon untuk memberikan penghargaan. Prestasi Al-Quran selanjutnya, prestasi Al-Quran santri tergigih ya, dari Thalib ya, dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya adalah dari keaktifan setorannya ya. Yang pertama Asyamil Azka Khalifah Mumtaz kelas 7A, total hafalan 4,12 juz. Kemudian Muhammad Syahzada Razi Az-Zahwi kelas 8A, total hafalan 2,84 juz. Selanjutnya Muhammad Azam Al-Hafizi kelas 9B, total hafalan 5,05 juz. Selanjutnya Muhammad Taufik Nabawi kelas 10-2, total hafalan 0,41 juz. Selanjutnya Muhammad Farel Hakim
Kelas 11-1, total hafalan 25,82 juz. Terakhir Muhammad Abdul Aziz dari kelas 12-1, total hafalan 22,99 juz. Silakan untuk maju ke depan. Kepada Ustadz Awal kami mohon untuk memberikan reward penghargaan. Peraih prestasi Al-Quran Santri Tergigih Talibah Naurin Rafifah Hananisa Wicaksono dari kelas 7C, total hafalan 1,15 juz. Kemudian Anissa Paramita Azahra kelas 8C dengan total hafalan 2,3 juz. An-Naura Fausta Herlina kelas 9E dengan total hafalan 6,15 juz. Selanjutnya Afiyah Ramdhani dari kelas 10-3 dengan total hafalan 0,6 juz. Dinar Zahra Maharani dari kelas 11-3 dengan total hafalan 7,3 juz. Kemudian Salya Rifa Ivandora kelas 12-4 dengan total hafalan 16,4 juz. Kepada Ustadz Harun dimohon kesediaannya untuk memberikan hadiah.
Selanjutnya prestasi Al-Quran santri teladan ya, dilihat dari berbagai aspek, salah satunya kehadiran di program kemasjidan, kemudian di program tahfiz reguler ataupun intensif, dan program-program lainnya selain dari capaian hafalannya juga. Yang pertama, Armobi Ejaz Fahim Murti kelas 7A, total hafalan 1,05 juz. Kemudian Abiyu Adian Naufal kelas 8A, total hafalan 8,4 juz. Selanjutnya Muhammad Wahbi Kusuma kelas 9B, total hafalan 5,09 juz. Selanjutnya Muhammad Ajizan Firdaus Rahadian kelas 10-1, total hafalan 20,25 juz. Selanjutnya Muhammad Farel Rafa Al-Rashid kelas 11-2, total hafalan 30 juz. Selanjutnya Muhammad Azka Ar-Razi kelas 12-2, total hafalan 6,58 juz. Kepada nama-nama yang sudah disebutkan silakan untuk maju ke depan. Kepada Ustadz Damiri kami mohon untuk memberikan reward. Selanjutnya, peraih prestasi Al-Quran Santri Teladan Talibah. Reisha Talita Zahran kelas 7C dengan jumlah hafalan 1,5 juz. Kemudian, Kanaka Olivia Andreas kelas 8C dengan jumlah hafalan 5,4 juz. Selanjutnya, Almira Azmiridlah kelas 9D dengan jumlah hafalan 8,08 juz. Kemudian Habibah Dina Laila kelas 10-4 dengan jumlah hafalan 1,6 juz. Selanjutnya Felicia Angelika Putri kelas 11-3 dengan jumlah hafalan 30 juz. Kemudian Aulia Nurrahmania El Faiza kelas 12-5 dengan jumlah hafalan 30 juz. Kepada Ustadz Awal dimohon untuk bisa memberikan reward.
Reward selanjutnya prestasi Al-Quran ya, tasmi 5 juz dalam 1 kali duduk ya, atau capaian ujian tasmi ya, 5 juz. Yang pertama Keiza Aulia Rahmadina kelas 12/4, total hafalan 30 juz. Kemudian selanjutnya Hilmia Adnafika Nur Azizah kelas 12/5 dengan capaian hafalan 30 juz. Kemudian reward terakhir yang diberikan dari kemasjidan ya, untuk muazin terbaik yaitu Muhammad Darel Fatir Al-Faqih ya, dengan kategori reward terrajin azan ya. Ketika yang lain belum ada di masjid, alhamdulillah sudah siap standby untuk azan setiap waktu. Kepada nama-nama yang tadi dipanggil atau disebutkan, silakan untuk maju ke depan. Selamat kepada talib dan talibah yang telah mendapatkan reward. Semoga menjadi acuan baik untuk kedepannya. Alhamdulillah, kita telah sampai pada acara penutup. Dalam kesempatan yang baik ini, alangkah baiknya kita tutup acara ini dengan bacaan doa. Dimohon kesediaannya kepada Ustadz Ridho untuk memimpin doa pada penutup kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau pastikan semua khusyuk ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Maka fokus. Insyaallah di antara sekian banyak santri NF, insyaallah doanya makbul insyaallah. Ya. Maka kita doa insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعذنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل ولاية أمورنا في من خافك واتقاك
فينا ويرحمنا ولا تجعل في من لا يخافك فينا ويرحمنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.